Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dalam salah satu mata kuliah sosiologi pariwisata. Yang materi dalam hal ini adalah yang saya sampaikan, yaitu pariwisata dan ekonomi perkotaan. Jadi ya teman-teman semua, pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat strategis yang memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan. Jadi wilayah perkotaan itu menjadi leading sektor dengan pariwisata. Sehingga kalau kita lihat, kota itu bukan hanya pusat pemerintahan saja atau pusat perdagangan, tetapi juga pusat budaya, pusat gaya hidup, dan destinasi pariwisata modern yang semua orang itu bisa akses. Kemudian pariwisata dan ekonomi perkotaan itu memiliki hubungan yang saling terkait, ya, yang saling mempengaruhi. Keberadaan pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Sementara itu, perkembangan kota mendukung daya tarik pariwisata. Jadi geografis, kemudian bangunan-bangunan yang ada di perkotaan itu bisa dijadikan sebagai daya tarik wisatawan untuk berwisata di kota, sehingga itu bisa berdampak pada maraknya misalnya tumbuhnya ekonomi UMKM, ekonomi kecil dan menengah. Ya, kawan-kawan semua, ada beberapa konsep dasar yang kalau kita berbicara masalah pariwisata dan ekonomi perkotaan. Yang pertama, pariwisata perkotaan atau urban tourism. Apa itu ya? Itu adalah aktivitas wisata yang berpusat di kota dengan memanfaatkan fasilitas, kemudian atraksi serta budaya yang ada di perkotaan. Contohnya misalnya yang ada di Jakarta itu wisata perkotaan, ya, wisata heritage yang ada di Yogyakarta itu wisata perkotaan yang berada di tengah kota. Ada beberapa atraksi budaya dan sebagainya. Kemudian ada juga wisata yang di tengah perkotaan itu ada wisata Malioboro, misalnya di Jogja, atau wisata kuliner yang ada di Bandung. Nah, itu memanfaatkan pariwisata perkotaan. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal istilah ekonomi perkotaan. Apa itu? Yaitu struktur kegiatan ekonomi yang berkembang di kawasan perkotaan, yang meliputi bisa perdagangan, jasa, kemudian industri kreatif, termasuk dari segi pariwisata. Nah, kaitan dari pariwisata dengan ekonomi kota itu adalah pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di perkotaan maupun masyarakat urban, ya. Kemudian peningkatan masyarakat kota. Jadi masyarakat kota itu tidak hanya sebagai pegawai pemerintahan. Jadi dari pariwisata itu bisa melahirkan pekerjaan atau pendapatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat kota. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi informal atau sektor informal, baik dari UMKM, kuliner, dan transportasi. Jadi dengan adanya pariwisata itu ekonomi tumbuh, banyak kuliner yang berkembang, kemudian transportasi atau jasa transportasi itu hidup seperti ojol, ya. Kemudian transportasi lokal yang bagus itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian membentuk citra kota sebagai destinasi global. Jadi kota Jakarta misalnya itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi dikenal sebagai kota global. Itu masyarakat internasional itu bisa menikmati kota Jakarta sebagai pariwisata. Yang selanjutnya rekan-rekan semua, jadi bahwa ada beberapa peran pariwisata dalam ekonomi perkotaan itu. Yang pertama, meningkatkan PDB daerah, ya, atau produk domestik bruto dari daerah perkotaan. Jadi pariwisata itu memberi kontribusi langsung pada PDB itu melalui pajak, retribusi, dan belanja dari wisatawan itu sendiri. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja dari sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa hiburan yang menyerap tenaga kerja. Jadi banyak masyarakat desa misalnya yang mencari keuntungan di kota itu mencari pekerjaan, karena di pariwisata di perkotaan itu menciptakan lapangan kerja.
Kemudian ada yang ketiga, itu dampak multiplier effect dari pariwisata itu, bahwa belanja wisatawan menggerakkan rantai ekonomi yang kalau kita lihat dari hotel, kemudian ada dari hotel itu menyediakan makanan itu pemasoknya ada, pemasok makanan itu siapa? Petani, pengrajin, pengembun yang ada di daerah-daerah penyangga dari perkotaan. Misalnya kalau di Kota Mataram itu daerah penyangganya mana? Misalnya di Lombok Barat, ya, kemudian KLU, Lombok Tengah itu daerah penyangga yang bisa menyuplai bahan makanan di hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Kemudian yang keempat itu pengembangan infrastruktur perkotaan. Jadi kalau pariwisata itu berkembang, tentu transportasi, jalan raya, ya, bandara, kemudian fasilitas publik biasanya itu ikut dikembangkan untuk mendukung pariwisata. Bypass dari bil itu tidak ada sebelumnya, tapi dengan adanya pariwisata perkotaan, kemudian perkembangan kota Mataram itu dibuat transportasi dan bandaranya. Kemudian yang terakhir itu dampak ekonomi kreatif. Jadi seni, musik, desain, kuliner berkembang di kota, sehingga ada event, banyak event yang di perkotaan itu seperti konser, kemudian event kuliner, ya, itu bisa memanfaatkan pariwisata dan meningkatkan ekonomi kreatif dan pendapatan masyarakat kota.